Jadi ini Al-Quran jadi makin terbenakkan. Baik, berikutnya kita sama-sama dengarkan Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Kepada Pak Haji Sa'ad Murdi, dipersilakan. Terima kasih Pak Mustamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudaya yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung di Al-Asani. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat yang cukup banyak, di antaranya nikmat kesehatan hingga kita dapat menghadiri majelis taklim ini pada pagi ini, sehingga mudah-mudahan dengan majelis taklim ini kita dapat meningkatkan keimanan kita. Amin. Pada kondisi ini kita mudah-mudahan dengan majelis ini juga kita dapat meningkatkan ketakwaan, memperbaiki ibadah kita, mempersatukan kita dalam Zoom ini semakin erat. Kemudian kita membahas surah Al-Maidah ayat 55 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Bapak Dedi Nugraha. Alhamdulillah. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul azim. Innama waliyukumullah wa rasuluh. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya. Wallazina amanu, ya, orang-orang beriman dan orang-orang beriman. Allazina amanu allazina yuqimuna sholata wa hum sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Orang yang beriman dan mendirikan salat, menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Al-Maidah 58. Abu Ja'far berkata, Allah Ta'ala berfirman, berarti mengingatkan dengan firman-Nya, dia berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Itu dijelaskan kepada kalian apa yang disebut dengan Allah Ta'ala. Adapun orang Yahudi, orang Nasrani diperintahkan Allah kepadamu untuk mengingkari perwalian mereka. Jadi janganlah kalian minta pertolongan kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Dan Allah melarang kamu mengambilnya sebagai wali. Di antara mereka memang ada yang menjadi wali tapi bukan penolong. Artinya janganlah kamu mengambil mereka sebagai wali ataupun sebagai penolong. Kemudian dalam Al-Maidah 56 menjelaskan kepada kita lanjutan daripada ayat itu, wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa mengambil Allah dan Rasulnya,
dan orang beriman sebagai penolong, maka sesungguhnya dia adalah pengikut agama Allah dan itulah yang pasti menang. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 21 dan 22 dikatakan di situ ayat 21-nya kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Itu Al-Mujadilah 21. Dalam ayat 22-nya dikatakan bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wadduna man hadallahu wa rasulah. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ukum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum ulaika kataballahu fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala muflihun. Dikatakan la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna min haddallaha wa rasulah. Ya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya janganlah kamu berkasih sayang dengan orang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi di situ dipakai dengan kata tidak, itu mengatakan tidak didapatkan itu. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum. Sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak kalian, bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka ataupun keluarga mereka. Jadi yang dimaksud itu siapapun yang menentang Allah janganlah kamu berkasih sayang dengannya. Itulah siapapun yang menentang Allah dan Rasul janganlah kamu berkasih sayang dengan hatta bapak kamu, anak kamu, saudara kamu dan keluarga kamu. Kemudian ulaika kataba fi qulubihim imul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka adalah orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan Allah. Artinya maksud di sini ulaika itu adalah orang yang tadi yang tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah, yang tidak memusuhi Rasul Allah. Mereka itulah orang yang beriman dalam hatinya dan menguatkan serta Allah akan datang menolong mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha. Mereka dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka. Mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat. Artinya mereka pun ridha terhadap Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hizbullah golongan adalah orang yang beruntung. Mujadilah ayat 22. Dalam surah Al-Maidah 55 dijelaskan tadi, kembali kepada itu, innama walikumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Orang-orang yang sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, orang beriman yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka tunduk kepada Allah. Mereka tidak mengambil orang agama Yahudi, orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong dan sebagai teman setia, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah 51.
La tattahizul tattahidul yahuda wan nasara auliya, itu al-ayat. Jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai penolong dan sebagainya. Oleh karena itu bagi orang muslimin harus perlu perhatikan At-Taubah 90 ayat 71. Orang-orang mukmin itu saling tolong menolong, mengajak kepada ma'ruf, mencegah kepada munkar, dijelaskan dalam surah At-Taubah 71. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'ullaha wa rasulah ulaika sayarhumullah ulaika sayarhumullahu innallaha azizun hakim. Yaitu dikatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Artinya orang beriman itu saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak atau menyuruh kegiatan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mereka selalu mendirikan solat, wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Mereka selalu mendirikan solat, menunaikan zakat. Wa yuti'ullaha wa rasulahu, dan mereka selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhumuhumullah, itu mereka itulah diberi rahmat oleh Allah. Itu sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, lagi Maha Perkasa. Taubah 71. Kemudian kembali kepada ayat kita bahas, yaitu wallazina amanu allazina yuqimuna shalah, orang yang beriman mendirikan salat gitu. Di siapa? Kita lihat di situ dalam surah Al-Baqarah, perintah salat yang pertama kali itu wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan salat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang yang rukuk. Al-Baqarah 43. Ini orang yang mendirikan salat berjamaah di masjid. Mereka tidak malas dalam mengerjakan salat. Sebaliknya, mereka yang tidak mengerjakan salat melainkan karena malas, dijelaskan dalam surah At-Taubah 54 ayat itu, bagian ayat itu bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Al-ayat. Itu potongan ayat itu, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka tidak mengerjakan sholat melainkan malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan rasa enggan. Mereka itu adalah orang munafik. Mereka riak karena manusia, dijelaskan oleh dalam surah An-Nisa 41-42 dari potongan ayat itu. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka berdiri, ya, al-ayat, mereka berdiri untuk sholat, mereka malah berdiri dengan malas. Maksudnya riat dalam sholat itu di hadapan manusia. Mereka tidak banyak menyebut Allah kecuali sedikit. Kemudian surah Al-Ahzab menjelaskan kepada kita, surah ayat 19, surah Al-Ahzab surah 33, yang bunyinya asihatan alaikum fa'iza al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru ayunuhum kallazi yughsha alaihi minal maut fa iza zahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana zalika ala Allahi yasir. Asihatan alaikum, mereka bakhil terhadap kamu. Fa iza ja, apabila datang khaufun, itu bila datang ketakutan, rasa takut datang, ra'aituhum yanzuru ilaika taruru ayunuhum kallazi yusa alaihi minal mauta. Apabila ada rasa ketakutan, rasa takut atau ketakutan datang,
kamu lihat mereka itu memandang kamu dengan mata terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Faiza zahaba al-khaufu, dan apabila ketakutan hilang, salakokum bil al-sinatin hidadin asihatan alal khair. Mereka mencaci makimu dengan lidah yang tajam, sedangkan mereka itu bakhil untuk berbuat kebaikan. Bukan kebaikan, berbuat kebaikan. Kebakhil bukan dengan harta, seluruh perbuatan baik mereka berakhir. Ulaika lam yu'minun fa ahbatallahu a'maluhum. Mereka itu tidak beriman. Mereka itu Allah menghapuskan pahala amalnya. Wa kana zalika ala yasiro, dan demikian itulah mudah bagi Allah. Kemudian dalam surah Al-Adiyat Allah berfirman, innahu liyuhibbil khairi lasyadid, sesungguhnya dia amat bakhil karena cintanya kepada harta. Kemudian surah Al-Fajr itu ayat 19-20, wa ta'kuluna turaba aklan lamma, kalian memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang batil. Wa tuhibbunal mala hubban jam'a, dan mereka mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kemudian akhir ayat itu wahum roki'un, mereka tunduk kepada Allah. Wahum roki'un. Artinya kembali kepada ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 43. Waqimus sholata wa atuz zakah wa arka'u ma'roki'in, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Atau ayat lain di surah Al-Baqarah 100, warrukai sujud, dan rukulah dan sujudlah. Itu dengan demikian tadabbur surah Al-Maidah ayat 55. Semoga kita sebagai orang mukmin saling tolong-menolong, saling memperkuat persatuan Islamiyah, mengajak kepada ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, tidak termasuk orang yang bakhil, selalu rukuk bersama dengan orang yang rukuk. Semoga Allah menolong kita untuk mencapai semuanya itu. Amin. Alhamdulillah, apa yang kita pelajari pagi ini, apa yang kita diskusikan, mudah-mudahan akan menambahkan keimanan kepada kita, meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki amal ibadah kita. Itu harapan kita semua. Namun dalam penyampai ini kita ucapkan alhamdulillah apa yang kita peroleh, dan atas kesalahan atau kekeliruan kami sampaikan ini mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun, dan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.